Sekolahnya calon pemimpin organisasi ini. Jadi kalau kalian kuliah terus hanya cuma kuliah pulang, kerjain tugas, laporan, rebahan, ngopi, kurang tantangan sih. Enggak faedah. Kurang tantangan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sobat sehat kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat aja ya. By the way, tetap balik lagi bareng Adisti Berlia di podcast Baktiwiyata, tentunya dalam program IIK Baktiwiyata Talk. Nah, kalau kemarin Adisti udah ditemenin sama kakak-kakak yang cantik-cantik, hari ini Adisti ditemenin sama mas-mas ganteng dong. Boleh saya hai dulu kak, sambil dicopot maskernya mungkin, biar kelihatan gantengnya, yuk. Bisa say hi dulu kak? Halo, assalamualaikum. Halo semua, assalamualaikum. Tuh kan udah kelihatan ganteng dan berwibawanya semua ya kan. Boleh kenalan dulu kak, dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Wisnu Gunantoro, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa tahun 2020-2021. Ya, Kakaknya? Oke, assalamualaikum semuanya. Nama saya Rizal Akbar. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Saya sebagai Presiden Mahasiswa tahun jabatan 2020-2021. Tuh kan, berarti ini dua kakak ini emang bener-bener bahasanya tuh orang terkenal, terpandang ya kan di IIK Baktiwiyata. Gimana nih, lagi sibuk apa aja kak? Alhamdulillah, kalau aku ya sibuk kuliah, nungguin tugas, ya gitu-gitu aja, sama rebahan aja kalau nggak ada tugas, kalau nggak ada. Rebahan, berarti tim rebahan nih. Selalu. Sekarang Ini kakak-kakaknya nih satu prodi ya berarti, satu Iya, farmasi. Iya, satu prodi, juga kebetulan satu kota, satu Jombang. Aduh, orang Jombang, Jombang beriman dong. Alhamdulillah. Terus kalau kuliah daring kayak gitu banyak susahnya nggak sih kak? Menurut kakak kan, yang kemarin kakak kan mungkin udah sempat melaksanakan praktikum yang offline gitu kan, sempat, terus tiba-tiba diubah ke daring tuh susah nggak sih kak? Ya, alhamdulillah. Kalau dari saya, kelebihannya itu banyak waktu. Karena apa? Pada saat kita luring itu, waktu kita itu banyak dibuat untuk kuliah, praktikum. Setelah itu malamnya selalu untuk rapat setiap hari. Kalau sekarang kan rapatnya kadang disenggang-senggang, atau kita rapatnya melalui Google Meet atau Zoom, seperti itu, kurang lebih seperti itu sih. Kalau rapat-rapat gitu kan, misalkan ini kan organisasi dan daring ya, kira-kira apa sih kak kayak kesulitannya kalau misalkan berorganisasi dalam daring gitu ya kak? Kalau kesulitannya sendiri sih, rapat daring itu kayak kita menyelesaikan masalah, merumuskan masalah gitu tuh kita susah. Kayak nanti ada yang kayak jaringan terus masuk keluar itu Google Meet atau Zoom. Jadi kita tidak optimal gitu loh. Nggak optimal kalau kita memecahkan suatu masalah yang lagi ada di organisasi kita gitu. Ya sangat benar-benar aku kangen banget kalau kuliah online biasanya rapat sampai malam-malam, sampai jam 12 malam, itu yang paling aku kangenin. Tapi ini DPM dan BEM masih aktif kan kak? Maksudnya kegiatannya, prokernya gitu masih? Ya alhamdulillah masih aktif. Terus gimana sih caranya bikin organisasinya itu tetap aktif kalau di tengah pandemi kayak gini? Kan pengajuan proposal mungkin kan sulit kan, ke kampus juga nggak mungkin gitu kan kak? Kalau dari aku, dari DPM sih ya, kalau kita cuma kita biar nggak bosen gitu, rapatnya nggak bosen, terus biar optimal, itu kayak rapat itu di sela-sela rapat itu kami buat kayak membahas kegiatan kita, maksudnya itu kayak istilahnya yang buat seneng gitulah, biar nggak bosen, biar nggak sepaneng gitu istilahnya, biar nggak sepaneng gitu, biar jalan terus, tapi kita tetap fokus yang mana apa yang jadi masalah kita itu tadi kita selesaikan, tapi diselingi sama candaan biar nggak bosen gitu kalau dari DPM. Kalau dari BEM sendiri? Kalau dari BEM sendiri kurang lebih sama ya, karena kan hampir setiap hari itu bisa dibilang setiap malam itu rapat, karena padatnya proker yang
dibuat oleh BEM, dan juga kita itu juga biasanya sering evaluasi atau sharing-sharing lagi ngapain sih di rumah itu, biar kita itu saling tahu. Biar apa? Karena kan di rumah kan belum tentu kalau kita itu fokusnya hanya untuk kuliah dan untuk berorganisasi. Belum juga kalau di rumah tuntutan dari orang tua juga itu pasti ada. Saya dan anggota-anggota saya itu kadang lagi ngapain sih di rumah, repotnya ngapain, biar tidak ada pikiran negatif sesama anggota, seperti itu sih. Kalau kira-kira nih Kak, seberapa penting sih organisasi menurut kakak-kakak ini? Seberapa penting? Mungkin kalau persenan, seberapa persen pentingnya dibandingkan dengan akademik gitu ya Kak? Oke, kalau menurut saya organisasi itu 100% ya. Karena apa? Karena dari organisasi itu kita mencoba untuk bagaimana ke depannya atau pada dunia kerja nanti kita mau bagaimana, dan belum tentu juga kita tidak berorganisasi itu bisa menghadapi kejahatan yang ada di luar sana di dunia kerja. Karena apa? Di organisasi kita bisa mendisiplinkan waktu, bisa mengenal banyak orang, banyak koneksi, dan bisa membentuk mental kita, seperti itu sih. Sekalipun juga itu ya. Kita ikut organisasi sebenarnya pembentukan karakter. Pembentukan karakter yang mana kalau kita memang adik-adik ini banyak yang kayak minder gitu loh. Minder. Aku dulu SMA nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut ini, nggak pernah ikut OSIS dan lain sebagainya. Itu nggak masalah sama sekali. Kita itu sebenarnya ikut organisasi pembentukan karakter, yang mana yang lain juga itu organisasi ini ya, sekolah calon pemimpin. Sekolahnya calon pemimpin organisasi ini. Jadi kalau kalian kuliah terus hanya cuma kuliah pulang, kerjain tugas, laporan, rebahan, ngopi, kurang tantangan sih. Nggak faedah. Kurang tantangan sih menurut saya. Jadi nggak faedah ya. Kalau kan biasanya tuh kan kalau misalkan ada nih takut IPK-nya jeblok atau apa gitu ikut organisasi, menurutnya kakak-kakak itu gimana? Kan kalau misalkan kuliah pulang pun nggak menjamin akademiknya bagus kan Kak? Kalau menurut saya IPK jeblok itu pasti adanya. Karena apa? Kita itu siklus kuliah. Iya, siklus kuliah. Kita semester 1 dibuat santai dulu. Setelah itu kita kan ikut organisasi pada semester 2 atau semester 3. Kita di sana itu oh gini ya hidup kuliah, beda banget sama hidup yang ada di rumah, hidup sekolah. Nah, maka dari itu kita itu harus pinter-pinter bagaimana mengondisikan waktu yang ada, dan bagaimana kita belajar dengan baik di organisasi dan kuliah. Paling utama itu sih ya manajemen waktu lah, paling utama. Dimana kalau kita bisa memanage waktu antara organisasi terus sama kuliah, itu insya Allah kalau IPK jeblok, kalau memang kita benar-benar rajin enggak Pres ya? Enggak, insya Allah. Pokok kita konsisten gitu aja lah. Konsisten. Kalau memang ada tugas ya udah dikerjakan. Terus kalau memang ada rapat ya udah ayo kita ikuti gitu. Soalnya ya kita masuk organisasi, kalau udah masuk ya udah harus totalitas ya Pres ya. Seperti air mengalir aja, ditambah dengan tantangan. Udah itu aja. Karena kalau nggak ada tantangan hidup kita flat. Bener banget. Cocok banget. Kan dari adik-adik tingkat mungkin banyak yang belum berminat nih ikut organisasi, apalagi dari adik yang maba 2020 kan kayak belum tahu apa sih organisasi itu, sepenting apa, kayak gitu loh Kak. Jadi gimana sih cara menyadarkan mereka, atau istilahnya banyak promosi ke mereka itu dalam lewat apa kalau dalam masa pandemi daring kayak gini? Ya kalau menurut saya ya yang bisa kita promosiin kalau daring gini nih ya itu lewat IG teman-teman BEM, terus IG IIK, intinya saling support. Saling support. Iya. Pokok saling kayak harusnya itu kasih tahu manfaat organisasi gitu tuh di IG di Instastory atau juga bisa di feed-nya begitu. Iya, bikin hal yang menarik di post IG Ormawa sih biasanya seperti itu. Dan juga gitu. Kan organisasi itu kan hanya melatih dari soft skill kita saja kan. Dari saya juga saya kembalikan ke masing-masing dari
mahasiswa baru yang tahun 2020 ini mau tidaknya tergantung mereka, tetapi setahu saya untuk keinginan mereka masuk organisasi pada tahun ini tuh alhamdulillah banyak sekali. Ya. Iya, banyak yang itu. Lumayan banyak. Ya kalau apa namanya? Sebenarnya itu kalau mereka pengen maju ya, kalau mereka pengen berkembang itu pasti daftar ya, Pres ya? Pasti daftar. Banyak kok. Kalau kemarin juga daftar DPM ya banyak juga ya kemarin. Kalau BEM gimana, Pres? Alhamdulillah banyak juga. Sampai berapa hari itu kita ngelakuin oprek ya? Ya, open recruitment itu. Aku aja sampai sekarang belum selesai nih, Pres. Saking banyaknya itu. Ya, pokok kalau memang udah ada niatan pengen daftar, insya Allah itu udah bagus lah. Sudah bagus. Kalau kayak seenggaknya jangan sampai nganggur lah, apalagi online gini loh. Ya saingannya banyak loh. Itu apa nentuin yang mau masuk sesuai kriteria yang diinginkan oleh BEM itu hampir semua anak itu ada loh. Jadinya ini gimana ini? Bingung, iya. Kebanyakan bingung. Tapi kan kadang gini Kak, kalau misalkan open recruitment online sama offline tuh pasti jelas beda. Kalau offline kan kita bisa tahu anaknya, tahu lihat langsung karakternya. Karakternya. Bisa menilai wajahnya. Kalau online kan kayak kalau lewat Zoom, kadang anak yang bisa ngomong di Zoom itu belum tentu ngomong langsung itu bisa gitu. Betul sekali. Gimana kalau kayak gitu? Kita menilainya lewat apa sih? Kalau dari saya menilainya itu kita lihat bagaimana dia cara public speakingnya, terus attitude-nya kepada kakaknya itu bagaimana, terus dilihat juga skill yang dia punya itu apa aja. Nggak hanya harus public speaking karena semua orang itu kemampuannya beda-beda. Ya beda-beda. Mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing lah, Pres ya. Betul. Kalau semuanya sama ya nggak enak jadinya itu. Nggak ada pelanginya lah istilahnya, nggak ada warna-warninya. Betul. Kayak aku kan nggak bisa, aku di akademik, mungkin aku memang nggak bisa di akademik, tapi monggo lah di organisasi gitu ya, Pres ya. Akademiknya digeber. Boleh jadi ya. Kan mungkin adik-adiknya itu belum gimana ya, kalau misalkan nggak semua adik-adiknya itu bisa public speaking. Jadi kalau misalkan ada adik tingkat yang aku pengen ikut nih tapi takut nggak bisa public speaking, itu kayak gimana sih Kak? Kan dilatih kan ini tadi. Harus belajar soalnya. Itu tadi loh, di organisasi ini kita nggak ada yang pure langsung bisa. Dulu aku sedikit cerita ya, Pres, sedikit cerita ya. Monggo. Gini dulu, pas pelantikan tahun 2018, terus aku masuk DPM. Nah itu kan kebetulan aku jadi ketua pelaksana kan. Iya. Nah di situ aku benar-benar nggak ada basic sama sekali organisasi, Pres. Aku maju ke panggung, tik. Tangannya ngejer. Tremor. Tremor. Ini di depan Prof, di depan Bu Ninis, di depan Bu Wiwi, orang-orang dekan, kaprodi. Aku harus bisa. Dalam hatiku gitu. Jadi aku bawa teks, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ baru lega. Langsung akhirnya berjalan waktu, seiring waktu, akhirnya sering sambutan-sambutan, ya akhirnya alhamdulillah terbiasa. Iya, terbiasa. Nah, pokok dari yang apa ya, kita nggak akan bisa kalau belum terbiasa ya, bukan gitu, Pres? Dan juga kita itu sebenarnya harus keluar dari zona nyaman sih. Betul. Karena apa, dari zona nyaman tersebut kalian tidak bisa berkembang. Dan juga kalian itu pikirannya hanya di situ saja, dan belum tentu dari pikiran kamu itu bisa berkembang ya. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi kalau misalkan adik-adik itu belum punya basic ya, kalau misalkan di SMP, di SMA-nya belum pernah ikut organisasi, OSIS, nggak pernah ikut, itu masih bisa kan Kak ikut? Bisa banget. Biasanya banyak yang minder gitu loh. Aku dulu SMA cuma jalan bolos gitu-gitu, sekarang yang jadi ketua DPM ya. Kan gak ada yang nyangka. Iya, semua gak ada yang tahu. Pokok kalau memang bener-bener niat, ya udah niat, jalanin, belajar, insya Allah bisa. Betul. Dulu juga waktu SMA itu cuma ikut pramuka aku. Walaupun di sana itu ada OSIS. Dulu
nggak kepingin yang namanya daftar OSIS itu, karena ya Kayak bener dulu tuh males. kayak ejekannya teman-teman, alah babunya sekolah gitu. Betul. OSIS itu makanya aku alah ngapain ikut organisasi, mending Iya, kumpul soalnya kan nongkrong. waktu SMA itu waktu-waktunya berandalan banget sih. Ya. Bukannya berandalan sih, kita bereksplor. Mencari jati diri, Tapi semakin kesini semakin terasa ya seberapa pentingnya itu organisasi. betul. Penting banget. Selain nambah relasi, itu tadi juga yang tak katain di awal, karakter kita akan nampak setelah masuk organisasi. Yang mana kita nanti di organisasi kan banyak pikiran toh. Di situ kita sulit menyatukan pikiran teman-teman kita. Di situ nanti kita jadi tahu karakter si A, si B, si C. Jadi nanti pas kerja juga kita, seumpamanya aku kerja di suatu perusahaan, terus presmai satu teman kerjaku kan aku udah kenal. Seumpamanya sebelumnya belum kenal kan, aku bisa baca karakternya. Oh alah, anak iki ngene, anak iki ngene. Ini kan Jadi kan sering ketemu orang banyak, kita jadi bisa membaca gitu ya karakternya. Tapi sebenarnya itu sih kalau dari organisasi, orang yang tidak bisa apa-apa ya basicnya ya, itu bisa loh merubah karakter kamu. Karena apa? Kamu itu dituntut untuk bisa percaya diri. Kalau nggak percaya diri, kamu bakal disepelein. Iya, betul. Seperti itu. Jadi percaya diri itu penting sekali. Kalau misalkan di Betul. Dampaknya organisasi untuk lingkungan kelas sendiri gimana sih Kak? Kayak misalkan manfaat-manfaatnya, wah nah organisasi nih kayak misalnya teman kelas kan banyak yang kayak gitu. Tuh lo DPM dipanggil lagi gitu kan. Banyak Kalau sekarang nggak bisa ngerasain gitu, sekarang nggak bisa ngerasain gitu. Iya, ya Allah. Kalau offline baru bisa. Biasanya offline tuh dulu tuh kayak ketua DPM kan dulu ada namanya Mas Wisnu, terus Peresmanya dulu namanya Mas Akmal, Mas Difma, Mbak Vicky. Nah itu kalau jalan itu kayak, wih, lihat ini, wih, ketua DPM Presma. Jadi sungkan gitu. Tapi kalau kayak online gini nggak kerasa. Dan belum tentu tahu. Nah, betul banget Presma. Kayak siapa sih ketua DPM sekarang? Siapa tahun 2000? Iya, nggak tahu menau. Kayak nggak kerasa Pres ya? Bener. Nggak kerasa capeknya. Dulu aku biasanya kalau ngajukan proposal itu ke lantai 3, jalan, bolak-balik. Dari kos biasanya dipanggil sama dosen. Iya bener, itu enak-enak rebahan sih. Sret, tiba-tiba di chat, ayo asisi proposal. Wah, langsung ayo. Aduh, padahal mau rebahan itu. Tapi itu asik sih. Nah, itu yang bakalan jadi cerita kalau kayak gitu. Aku juga yang mikir adik-adikku yang online gini, lu gimana nanti ke depannya kalau offline gitu tuh. Iya kan kadang ada pemikiran gitu. Ya, mungkin ada pemikiran, aduh kalau online gini gampang, proposal tinggal ngechat. Aduh kalau offline nanti gimana ya? Gak bisa merasakan soronya ya, gak bisa merasakan capeknya. Susahnya itu kalau dulu sih waktu luring, minta ampun harus gini, harus begini, tapi itu jadi cerita sendiri. Dan juga kalau nggak seperti itu nggak bakal jadi seperti ini. Betul. Kalau kakak-kakaknya ini sempat dikenal dosen nggak sih Kak? Biasanya kan mungkin jadi bahasanya apa sih, dititeni mungkin, aduh Wisnu DPM gitu. Ada nggak sih kalau misalnya dosen gitu? Kalau sering dispen mungkin. Kalau aku sih biasanya dititeni sama Bu Nela. Ya sama. Kan sama Bu Nela. Mesti aku kalau mengajukan kan mesti ke Bu Nela gitu, sampai Bu Nela hafal mungkin juga. Wisnu lagi. Iya. Terus dari dulu kan, dari aku zamannya di FKI, jadi ketua FKI, terus sekarang ketua DPM, ketemu Bu Nela, terus ketemu sampai Bu Nela mungkin hafal sama Allah. Dan juga sebenarnya penting loh, nggak harus kita aja yang maju itu, adik-adik kita harus dipelajari untuk maju ke atasan biar dia berani, biar dia nggak kaget lah waktu nanti dia punya adik lagi. Betul. Gitu lah. Harus belajar gitu ya Kak. Iya benar. Mungkin kakak-kakaknya ini perlu meyakinkan orang tua nggak sih? Kan ada beberapa orang tua tuh yang menyepelekan organisasi, kayak apa sih ikut organisasi udah pulangnya malam, capek dan sebagainya. Itu gimana sih Kak cara meyakinkannya? Kakak sendiri gimana? Kalau orang tuaku sih langsung dukung. Aku bilang, "Ya, aku masuk ini DPM ini." Ya udah langsung langsung didukung, ya udah langsung. Karena kalau aku meyakinkan sih dengan cara sekarang ini, aku sekarang jadi ketua. Nah, itu malah mereka benar-benar berkat dukungan beliau lah, orang tua kita. Orang tua doanya juga.
Kalau dari saya itu dari awal mau ke organisasi itu sebenarnya ditanyai dulu, nggak langsung disetujui. Apa sih manfaatnya? Terus kuliahmu keganggu nggak nanti? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Terus nanti kalau nilaimu jelek bagaimana? Nah, pada saat itu aku terus meyakinkan ke orang tua, aku pasti bisa. Aku bisa menunjukkan apa manfaat-manfaat yang ada di organisasi. Nggak hanya dilihat oleh orang lain pulang malam, buang-buang waktu hanya untuk rapat begini-begini. Oh, salah itu. Padahal manfaatnya itu ke besar depan banget. Kita harus berpikir secara visioner sih seperti itu. Dan juga alhamdulillah setelah saya ikut beberapa bulan ke organisasi, meyakinkan ke orang tua, oke, ACC. Lanjutkan. Mungkin kalau masa-masa kayak gini ya kan Kak, kayak yang dibilang Kak Wisnu sama Kak Rizal tadi, mungkin cara melatih soft skill-nya itu beda sama yang luring dan enggak gitu. Online sama offline itu beda kan ya kan. Kalau masa-masa kayak gini gimana sih kakak-kakaknya itu memberikan bekal kepada adik-adiknya yang akan melanjutkan perjuangan kakak-kakaknya nanti biar bisa gitu. Bisa kayak menghadapi dosen, menghadapi organisasi teman-teman sesama ormawa itu kayak gimana sih Kak? Kalau aku sih ya, metodeku gini, setiap anak tak suruh mimpin rapat, adik-adikku nih. Tak suruh mimpin rapat. Nanti kalau kan di Zoom kan, tak suruh mimpin rapat, tak suruh mecahin masalah ini, tak kasih masalah. Nanti aku kan bisa nilai gimana dia dari cara dia menyelesaikan masalahnya. Nah itu dari situ biar dia punya bekal. Nanti kedepannya itu harus gimana kalau udah tak tinggal itu harus kedepannya gimana. Jadi ya setiap adik-adikku tak suruh gitu. Tak suruh mimpin rapat, tak suruh menyelesaikan masalah. Udah, aku nanti kalau memang mereka nggak bisa, baru aku masuk bantuin mereka gitu. Ya sih, kalau dari PMIK itu adik-adik semuanya itu saya jadikan ketua pelaksana untuk setiap kegiatannya. Betul. Dan jadi untuk tingkat 3 hanya sebagai pembimbingnya, pengawasnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah reor, mereka itu bakalan kaget kalau tidak dijadikan ketua pelaksana ya. Betul. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau mungkin untuk tingkat kebersamaan dan kekeluargaannya kan, kalau misalkan online kan mungkin kurang ya tiap anggota itu karena nggak pernah ketemu loh Kak. Mungkin apa dari cecetan bisa langsung dekat kan nggak bisa kan, harus ngopi bareng, mungkin bahasanya mungkin dari kakak-kakaknya kan sesama anggota ngopi bareng, main-main bareng, suka duka bareng. Kalau bikin melatih kebersamaannya nih, kekeluargaannya di adik-adiknya itu gimana sih Kak? Kalau online gini cuma bisanya rapat online lewat Zoom sama Google Meet ya Pres ya. Kalau online gini kurang lebih belum bisa untuk apa aneh-aneh dulu. Belum bisa aneh-aneh. Karena juga dari cuma bisa ya nanyain kabar lewat kalau rapat gimana kuliah, paling cerita-cerita gitu toh. Ya kalau udah selesai rapat kadang ya apa guyon-guyon terus ayo wis ngopi urung ndang budal ngopi malam minggu loh. Kayak gitu sih kurang lebih. Ayo ojo organisasi ae tulen-tulen cek dulu. Refreshing utek lah ya. Seperti itu sih. Harapannya emang harus cepat ketemu ya Kak ya, biar chemistry-nya tuh amin ya Allah. Ya, dapet gitu. Semoga aja lah habis lebaran ini masuk. Bisa luring. Karena COVID juga kan kita nggak bisa nebak. Yang awalnya kita hanya COVID penyakit seperti ini, tiba-tiba setahun. 1 tahun. Dulu awalnya kan cuma 2 bulan tak kira 2 minggu. Tak kira 2 minggu. Tak kira kan ada itu pemberitahuan libur 2 minggu. Hampir 2 tahun, hampir setahun malah. Udah setahun lebih. Lebih. Ya Allah, gak kerasa. Aku udah semester 6 ya, Pres ya kita. Udah semester 6 padahal dulu semester 3 berapa? Dulu itu semester 4. Semester awal 4. Masuk, iya. Awal masuk itu baru masuk loh. Baru habis liburan masuk. Diliburkan lagi sampai setahun. Masih enak ya, libur 2 minggu mungkin. Aduh, main-main istirahat, gak organisasi gitu. Refreshing dulu gitu. Lah kok malah jenuh.
selama setahun 1 tahun badan melebar. Itu kendala banyak orang sih. Saya juga termasuk. langsung gini. Tapi untuk melatih soft skill-nya emang Mas ada kerasa ada beda nggak sih? Beda banget ya Oh, maksudnya? beda banget. Beda. Produksi gimana ya? Produksi anak-anak yang offline sama online itu kan beda. Iya. Kayak misalkan Yang ditakutkan itu dari anak online ini, maaf ya menyebutnya anak online. jadi ada apa juga untuk disebutnya? Ya apa? Takutnya itu nanti ke depannya itu nggak bisa mengatasi masalah yang ada pada saat luring pada tahunnya saya sih. Karena apa? Pada tahun saya juga luring organisasi itu masalah itu Ada aja. aja. Padahal itu sudah terkonsep, sudah dipikirkan matang-matang, selalu ada celah. Pasti Itu ada. kesalahan pasti ada. Pasti ada. Dan juga kalian itu bisa dibuat jenuh, bisa dibuat enggak depresi sih, apa sebutnya, down organisasi itu pasti ada. Pasti ada rasa malesnya. Terus dari males itu kan nanti biasanya, aduh aku wis bosen pengen keluar dari organisasi. Biasanya kan ada yang kayak ada gitu. sih Kalau pikiran seperti itu. pemikiran mental tempe ada mesti kayak gitu tuh. Mesti ada. Ya karena kan apa, nggak bisa keluar dari zona Ya, nyaman. Kembali ke itu sih menurut aku. Kurang Kalau tantangan. jenuh kan diatasi ya kan Kak. Betul. Gimana sih cara ngatasi jenuh kalau di organisasi kayak gitu? Kalau aku ya itu tadi rapatnya tak sambi. Kalau udah bener-bener jenuh, biasanya aku masuk tak guyoni. Nyapo kok lemes rapatmu biasanya apa paling ribet, paling banyak Iya. bicara kok meneng ae. Biasanya tak gitu. Iya, di sela-sela itu sih kadang rapat ya dibuat apa guyonan gitu. Terus kalau selesai rapat, ayo nongkrong di mana kalau luring ya ini. Ayo nongkrong di sini, ayo cari makan gitu sih biasanya. Lebih mendekatkan ke kakak-kakaknya biar akrab. Kalau saya seperti itu sih dulu. Kalau sekarang ya seperti itu, tapi versi online. Cuma bisa basa-basi kok, Pres. Enggak. Ayo makan bareng gitu di Zoom. Ayo makan di Zoom. Iya, makan di Zoom bareng. Bersama di Zoom. Ngopi bawa kopi sendiri-sendiri. Besok bukber ya, bukber di Zoom. Astagfirullah. Segitu aja ya. Tapi kan mempererat kekeluargaan gitu ya kan Kak. Alhamdulillah. Mungkin yang satu lucu-lucu guyon-guyon gitu bisa. Ya, dari hal kecil itulah yang buat kita nanti rindu. Iya benar. Berarti yang namanya organisasi nggak selalu tegang ya Kak. Mungkin banyak orang tuh yang mikir, aduh organisasi ini mungkin kalau lihat Kak Rizal kalau rapat, aduh tegang gitu kayak gitu kan nggak selamanya di dalam organisasi itu tegang kan Kak. Biasanya kan ada yang takut gitu. Ya harus diberi warna lah. Kalau cuma hitam putih aja ya. Iya, nggak bakal seru. Bisa ada pikiran down di dalam organisasi, pasti ada kalau gitu. Harus ada seling-seling. Nah, gimana nih Kak kalau lihat-lihat nih suka dukanya dalam organisasi? Kan kakak-kakak ini udah merasakan luring, udah merasakan online offline gitu kan maksudnya. Suka dukanya pas offline sama online itu kayak gimana? Sama kesan yang diinget gitu pas waktu organisasi yang nggak pernah dilupain. Kalau aku pas offline itu kesannya sangat gimana ya? Aku sangat rindu, paling kangen kalau ketemu teman-teman rapat bareng di LR, di Lab Ava. Itu kangen banget aku sampai rapat malam-malam. Terus juga kegiatan yang paling berkesan itu saat LDK tahun lalu, Pres. Iya. Itu benar-benar sangat berkesan, sangat istilahnya itu aku mikir masa jabatanku ini bisa kayak gitu lagi. Soalnya kan online. Dan aku berharapnya ya cepet masuk gitu loh. Cepet ketemu teman-teman, ketemu adik-adikku, biar aku bisa kita saling bertukar pikiran lagi secara offline gitu loh. Ini kalau saya ini ada 2 versi nih, versi luring, versi daring. Ya suka duka versi daring sama luring coba. Gitu. Gini, kalau menurut saya versi luringnya itu hampir ke sukanya, dukanya itu dibuat suka. Oh gitu. Gitu. Gimana? Karena nggak apa? Usah, senyum aja gitu. Senyum aja karena apa? Saya itu selalu berpikiran, oh kalau saya begini tuh pasti kedepannya itu ada hasilnya.
Itu selalu saya tanamkan seperti itu. Nggak apa-apa saya saat ini itu sakit-sakitan, membuang waktu untuk organisasi, apapun itulah perihal organisasi, pasti kedepannya itu ada hasilnya untuk kita. Dan untuk yang sangat saya sukai pada saat berorganisasi itu waktu PKKMB 2019. Itu angkatanku dong. 2019 Pres. yang di ospek dulu Pres. Terakhir nih. ya versi terakhir. Versi offline terakhir. Ya kan waktu dulu kan persiapan itu Hamin 2 bulan itu hampir ke kampus setiap hari. Rapat terus aku dulu ikut. Iya kan Itu jadi delegasi dari dulu delegasi kan aku. masih jadi anggota Aku ingat biasa. banget itu Pres rapat sampai jam 12 malam. Belum juga ada kakak-kakak yang sekarang udah lulus. Itu selalu bikin tegang hati. Itu Mesti sebuah tantangan sih. apa namanya? Kalau ada cutting itu loh. Masih ini lagi. Mbak ini lagi. Mbak ini lagi. Aku pasti ngamuk, masih ngomong Pasti aku. marah-marah lagi. Dulu tuh kita itu Pres ya. PKKMB pulang jam 12, berangkat lagi ke kampus jam 4 pagi, ingat ya, Pak? Iya. Itu selama 1 minggu itu full. Kan apa dari PKKMB kan dari BEM IK, BEM Fakultas dan BEM Hima kan dalam 7 hari itu kan dibagi-bagi. Nah, dari BEM Institute itu kebagian 4 hari ya kalau nggak salah. Atau 4 ya 4 hari kan. Lah itu kita dari BEM Institute dan para delegasi itu sangat berkontribusi. Dan contohnya itu waktu kalau saya ya untuk persiapan BEM Institute-nya aja dari anggota saya itu ke kampus itu waktu libur semester. Itu semua dibuat untuk organisasi. Berangkat jam 8 pagi. Itu belum sarapan kadang ya dibeliin sama teman-teman enaknya seperti itu kan. Terus dari jam 8 pagi itu kita nyiapin konsep, nyiapin apapun itu, lalu pada sorenya kita pulang sebentar. Itu kadang pulang itu kadang cuma 10 menit, mandi aja ganti baju lagi. Terus balik lagi rapat jam 7 sampai jam 11 jam 12 itu setiap hari waktu persiapan hampir 1 minggu itu seperti itu. Dan untuk PKKMB-nya itu alhamdulillah terlaksana sukses banget tuh, keren banget. Gimana yang di PKKM yang di ospeki rasanya? Tapi kan kalau misalkan yang di ospek ini berangkatnya aja udah jam 6 gitu, gimana panitianya itu kadang aku mikir loh Kak. Aduh, pulangnya aku tuh udah jam 6 masuknya itu disuruh jam 6, pulangnya maghrib. Panitianya ini kayak gimana nyiapinnya? Itu aku kadang mikir kayak gitu. Iya kan. Aduh. Kan dalam organisasi kan setiap kegiatan kan kadang harus eval kan pada hari itu apa kekurangan kita, apa yang harus dibenahi seperti itu. Kalau enggak ya hari selanjutnya bakal terulang. Iya, bisa terulang lagi seperti itu ya. Kita kan mengadakan eval supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Lah itu sih apa yang saya suka pada saat organisasi di IKA itu PKKMB. Untuk sekarang ya PKKMB-nya ya online Zoom. Nggak kerasa ya Kak? Bisa dikatakan kurang sih. Nggak kerasa. Dulu gimana? Dulu aku tuh kayak dimarahin tuh takut. Kalau lewat Zoom dimarahin nggak kerasa, nggak sampai gitu. Paling masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kan belum tentu juga pada saat Zoom kita on cam aja nyalain cuma background terus kita tinggal makan, ditinggal makan atau apa tidur bisa. Oh dulu, ayo itu yang di situ nggak boleh tidur, aduh itu kan ada waktunya sendiri itu. Iya. Ini kamu dulu disiplin. Kalau nggak salah adik gugusku ya. Iya, adik gugusnya kami sudah ayo nggak boleh tidur, udah gini nggak boleh tidur, aduh nggak jadi tidur deh. Emang seru sih itu kalau misalkan offline gitu. Semoga kedepannya PKKB yang ini offline lagi, amin. Mungkin yang terakhir nih, pesannya untuk adik tingkat, terkhususnya yang 2020 yang belum ikut organisasi, biar tertarik ikut organisasi itu kayak gimana Kak pesan-pesannya? Gimana Pres? Aku dulu apa? Kamu sama dulu? Okay. Kalau aku buat adik-adik, bangkitlah dari zona nyaman kalian. Kalian ini calon pemimpin bangsa ini, bangsa Indonesia, NKRI. Bangkitlah dari zona nyaman kalian. Ayo ikut organisasi karena manfaatnya ke depannya sangat besar. Kalian gak bakal nyesal. Udah itu aja. Oke, pesan dari saya ya.
untuk para adik-adik tingkat 1 ya hitungannya sekarang, kalian harus tetaplah belajar walaupun kondisi seperti ini. Dari daring jangan dibuat alasan untuk kita malas-malasan, untuk tidak bisa berkembang dalam kegiatan hal apapun, terutama pada soft skill kita. Dan untuk akademik kan pasti kita berkembang bersama teman-teman kan. Kalau di dalam organisasi kita harus pintar-pintar bagaimana mengembangkan soft skill kita seperti itu. Jadi para adik-adik tahun 2020 tingkat 1, saya harap semangatnya dan cintanya kepada kampus ditambah. Nah, dan untuk ini nih ada kata-kata buat kalian, untuk para adik-adik yang baru ikut berorganisasi, bisa pikirkan atau bisa dibuat gambaran ya dari kata-kata saya. Dari organisasi itu kalian jangan don't hate the player but hate the game. Seperti itu. Kata-kata yang keren banget ya, Pres. Tuh kan Sobat Bakta udah pada tahu kan seberapa sih pentingnya organisasi. Mungkin ayolah segera daftar organisasi. Ada BEM fakultas, ada BEM institut, Hima Prodi, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Semuanya sama kok, sama-sama membantu kalian untuk berkembang agar sekolahnya para pemimpin gitu ya kan. Sekolahnya pemimpin. Harus ikut, wajib, kalau nggak nyesel banget ya sekolah di kampus, kuliah kalau nggak ikut organisasi. Mungkin untuk Prisma, Kak Rizal, dan Kak Wisnu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu gitu ya. Makasih sudah diundang Adisti. Aduh ya, terima kasih udah mau berbagi pengalaman. Ya, ini nggak ada minumnya, tak? Aduh, puasa Kak. Puasa, nggak boleh. Tunggu nanti, masih berapa? 2 jaman lah. Mungkin semoga selalu lancar ya Kak organisasinya ke depannya. Amin. Dalam menghabiskan masa jabatannya mungkin juga diberi kelancaran-kelancaran yang lain sebagainya. Amin. Semoga kuliahnya juga lancar, nggak ada hambatan. Mungkin usai sudah ya episode IIK Baktiwiyata Talk pada hari ini. Bisa dilihat untuk episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru. Adisti Berlia pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya IIK Baktiwiyata. Juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan hal-hal seru yang lainnya. Adisti, Kak Wisnu, dan Kak Rizal pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.